Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Minuril Arifin dengan NIM 2009-10-30-2084 dari kelas Sosiologi Kebencanaan E3. Di sini saya akan memaparkan tentang kerentanan perempuan dan peran perempuan dalam manajemen bencana. Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, juga dipengaruhi oleh faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda. Bencana berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu ada bencana alam dan bencana non-alam atau yang sering terjadi akibat ulah manusia. Lalu berdasarkan terjadinya ada dua, yaitu perlahan atau slow onset dan mendadak atau sudden onset. Lalu ada berdasarkan aspek penyebabnya, yang pertama yaitu geologi, hidrometeorologi, biologi, dan yang terakhir adalah lingkungan. Indonesia tidak akan lepas dari kejadian bencana. Kondisi geografis yang terdapat di Indonesia pada akhirnya mendorong terjadinya berbagai jenis bencana, seperti gempa bumi, banjir, tsunami, erupsi, dan lain-lain. Banyaknya kejadian bencana dan dampak yang ditimbulkan dari adanya bencana mampu merubah paradigma di masyarakat. Masyarakat mulai beranggapan bahwa bencana merupakan tindakan alam, bukan tindakan atau kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Perubahan pandangan tersebut juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi atau pengetahuan yang diserap oleh masyarakat. Masyarakat lebih memahami makna dari setiap peristiwa yang dialaminya. Perubahan paradigma harus diikuti dengan adanya pemahaman bencana yang baik oleh setiap individu atau lapisan masyarakat, termasuk juga perempuan, lansia, dan anak-anak. Pemahaman masyarakat terhadap bencana adalah kemampuan masyarakat untuk mengetahui atau memahami makna, arti, tujuan, dampak, dan manfaat dari suatu bencana, termasuk pula pemahaman akan konsekuensi yang diterima jika terjadi rangkaian suatu kegiatan yang dilakukan dalam manajemen bencana. Pemahaman akan dipengaruhi oleh perbedaan informasi yang dimiliki tiap individu atau perbedaan nilai dalam bersikap dan kepentingan tiap individu. Seng đấy mà nãy sao không?
Gong, tutup jendela, Gong. Keras sasarannya, Gong. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Okay. Rana itu tembus mata wari. Kayak gitu.
banyak. Posko 4, posko. Posko. Nona mobil banyak, Nona mobil bisa banyak kan? Banyak, Nona. Nona. Mobil. Foto macam apa lagi? Dari video yang kita tonton tadi, dapat dilihat bahwa bencana datang begitu tiba-tiba dan tidak terencana, di mana tidak ada kesiapan bagi setiap orang ketika ada bencana itu terjadi. Bayangkan jika itu terjadi kepada orang terdekat kita, entah keluarga, saudara, teman-teman, atau orang-orang yang kita kasihi. Apalagi dengan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan juga lansia. Pasti sungguh sangat menakutkan apabila itu terjadi kepada mereka. Apalagi dengan perempuan yang tidak memiliki mitigasi sejak dini. Tentu mereka akan lebih memilih pasrah dibandingkan memikirkan jalan keluar karena riuhnya suasana dan kejadian yang begitu cepat. Bencana tidak dapat diperkirakan, entah itu bencana alam atau non-alam. Jadi sangat amat butuh kesiapan untuk setiap orang, khususnya perempuan. Perlu kita ketahui, perempuan cenderung memiliki akses yang kurang terkait kesiapsiagaan, mitigasi, dan rehabilitasi terhadap bencana. Hal tersebut disebabkan karena akses informasi dan mobilitas perempuan dan anak-anak lebih terbatas dan menjadikannya semakin rentan dalam situasi bencana. Kerentanan tersebut adalah suatu konsep yang sulit untuk dipahami karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan. Oleh karenanya, kerentanan bencana harus disikapi bersama oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Terdapat 4 faktor yang menyebabkan perempuan menjadi kelompok yang rentan saat bencana, antara lain yaitu fisik, sosial budaya, pelayanan bantuan, dan yang terakhir yaitu informasi. Lalu dari aspek demografi ada umur, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan yang terakhir yaitu status perkawinan yang juga meningkatkan perempuan dalam kerentanan bencana. Meskipun laki-laki dan perempuan mengalami kerentanan yang berbeda, namun akan tetapi dalam berbagai kasus bencana, perempuan terkena dampak risiko yang lebih besar atau yang lebih tinggi dengan proporsi yang tidak seimbang dibandingkan dengan laki-laki. Kelompok rentan dihadapkan pada dampak bencana yang lebih berat karena mereka memiliki akses dan kontrol yang lebih rendah dalam aspek bertahan hidup maupun memulihkan kehidupannya pasca bencana.
Kerentanan perempuan juga disebabkan karena yang pertama yaitu pengetahuan mengenai bencana yang rendah atau informasi yang rendah, lalu juga ada tanggung jawab yang besar untuk menjaga anak atau lebih mendahulukan menyelamatkan anak ketimbang menyelamatkan diri sendiri, lalu juga ada lemah secara ekonomi. Yang dimaksud ini tidak memiliki kemandirian ekonomi, di mana perempuan bergantung pada suami. Jadi jika terjadi bencana atau ancaman, perempuan tidak memiliki tabungan atau cadangan untuk membiayai kebutuhan hidup selanjutnya. Lalu juga ada akses terhadap sumber informasi yang rendah, juga ada kodrat perempuan sebagai ibu hamil, menyusui, dan menstruasi. Lalu yang terakhir yaitu rendahnya keterlibatan perempuan di forum-forum formal. Mitigasi bencana adalah segala upaya untuk mengurangi resiko bencana. Program mitigasi bencana dapat dilakukan melalui pembangunan secara fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Contohnya yaitu kegiatan antara lain membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatakan bahwa pengertian mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi suatu ancaman atau bencana. Tujuan utamanya yaitu dari mitigasi sendiri adalah mengurangi resiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana atau ancaman, khususnya bagi penduduk yang rentan akan bencana, seperti perempuan dan lansia, lalu juga seperti korban jiwa atau kematian, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam yang semakin parah. Belajar cara memadamkan api, di mana kita tidak pernah mengetahui bencana kebakaran akan datang kapan. Penanganannya dengan cara yaitu yang pertama, jangan panik, sebaiknya temukan sumber api dan matikan arus listrik. Yang kedua, ambil tabung pemadaman kebakaran api. Lalu yang ketiga, semprot bagian bawah api, lakukan dengan cara badan membungkuk. Yang keempat, waktu penyemprotan sekitar 11 detik. Jika tidak padam, maka segera keluar dari rumah. Kondisikan anggota keluarga untuk segera keluar rumah. Apabila rumah sudah penuh dengan asap, bisa tutup hidung atau menutup hidung dengan kain basah lalu perlahan keluar rumah. Lalu saat terjadi bencana gempa bumi, masyarakat khususnya perempuan bisa melakukan hal berikut. Yang pertama yaitu berlindung di bawah benda yang kuat dan dapat menutupi badan kita. Yang kedua, lindungi kepala dengan benda yang lebih tebal dan empuk seperti bantal. Jika aman dan guncangan tidak besar seperti awal, langsung bisa lari keluar rumah. Yang ketiga, jika memasak, segera matikan kompor serta mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Lalu, yang keempat, jangan berdiri di dekat lemari atau perabotan rumah yang besar dan berat. Yang kelima, bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lainnya. Yang keenam, segera menuju ke tempat yang luas seperti lapangan. Jika terjadi tawuran atau bencana sosial dan Anda berada di tempat kejadian, yang harus Anda lakukan yaitu yang pertama mengamankan diri sendiri dengan cara keluar dari gerombolan, yang kedua bersembunyi yaitu dengan mencari tempat yang aman, jika memungkinkan bisa lari dan menjauhi area tawuran. Yang ketiga yaitu dengan cara tidak ikut membela atau melawan karena merasa kasihan kepada salah satu pihak. Yang keempat yaitu dengan cara telepon pihak yang berwajib atau polisi. Mitigasi bencana erupsi atau gunung meletus. Yang pertama yaitu tidak berada di lokasi radius yang telah ditentukan. Biasanya, pemerintah akan menentukan radius aman dari puncak. Penetapan radius aman ini dilakukan agar masyarakat mengosongkan daerah yang dianggap tidak aman. Yang kedua yaitu tidak berada di lembah dan aliran sungai. Hal ini untuk menjauhkan ancaman banjir lahar yang biasanya sering terjadi di musim penghujan.
Yang ketiga yaitu hindari tempat terbuka. Ini berguna untuk melindungi tubuh dari abu, kerikil, dan material vulkanik letusan gunung berapi. Yang keempat yaitu menggunakan masker atau kain basah. Ini berguna agar saat bernafas tidak terhirup abu hasil letusan gunung berapi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, memakai pakaian yang tertutup, di mana ini berguna untuk melindungi tubuh dari abu vulkanik. Yang harus kita ketahui bahwa abu vulkanik memiliki partikel tajam yang bisa menyebabkan iritasi mata. Peran perempuan dan kelompok perempuan prabencana. Yang pertama, ada tahap pencegahan, di mana ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya suatu ancaman atau bencana. Misalnya dengan pembuatan bendungan untuk menghindari terjadinya banjir atau ancaman banjir. Lalu juga ada reboisasi untuk menghindari terjadinya hutan gundul yang akan menyebabkan ancaman kekeringan. Yang kedua, ada mitigasi, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman. Misalnya dengan penataan ulang kembali lahan desa agar jika terjadi bencana, kerugiannya tidak akan lebih besar. Mitigasi sendiri ada dua, yaitu yang pertama mitigasi struktural, ini untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis atau pembangunan fisik. Lalu yang kedua ada mitigasi kultural, yaitu merupakan upaya mengurangi kerentanan terhadap bencana paradigma, yaitu misalnya dengan ibu-ibu arisan atau ibu-ibu senam bisa membuat kegiatan penyuluhan bencana seperti cara-cara agar terhindar dari bencana alam atau pasca bencana di desanya. Lalu yang terakhir yaitu peran perempuan yang dapat dilakukan, yaitu kesiapsiagaan. Persiapan bencana ini bertindak ketika akan terjadi bencana atau bencana sudah terjadi, dari perkiraan terhadap kebutuhan dalam keadaan darurat yang dapat memenuhi kebutuhan. Bisa juga para ibu-ibu jika terjadi bencana bisa ikut membantu para relawan untuk memasak di posko, lalu juga membantu orang di sekitar jika kesakitan dengan cara mengobatinya. Dari materi yang saya jelaskan tadi, semoga dapat memberikan pemahaman penting bagi perempuan-perempuan untuk menjadi tangguh bencana agar mampu bangkit kembali dari kondisi terpuruknya karena akibat dari guncangan dan tekanan akibat bencana atau ancaman yang diterimanya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Perempuan pun bisa berperan aktif dalam memberikan informasi-informasi penting terkait bencana, memberi bantuan dasar seperti makanan pokok melalui dapur umum hingga membantu pemberian dukungan atau psikososial bagi orang-orang sekitar. Dan juga ternyata perempuan memiliki peran yang besar dalam membangun ketangguhan bencana. Tak hanya satu, perempuan memiliki banyak peran, yaitu bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk keluarga, lingkungan sekitarnya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.